ruang hukum, informasi, dan edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama seorang yuris yaitu seorang mahasiswi yang ada di Prodi Hukum yang sedang melakukan pendidikan seperti itu atau perkuliahan. Saya bersama dengan Winda dan Mutia, seorang yuris yang ada di semester 5 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Baik ya, sehat ya. Oke, kawan-kawan, ke depan kita akan bincang-bincang terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Benar ya? Benar Pak. Karena potret kekerasan seksual ini lagi masif terjadi di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi seperti itu. Nanti dari yuris mungkin akan menjelaskan terkait kekerasan seksual itu seperti apa. Sebelum kita bincang kekerasan seksual perguruan tinggi di perguruan tinggi, mungkin Winda bisa beritahu dulu terkait masalah hukum. Hukum itu apa sih, Win? Kalau menurut kamu, Win? Artian hukum sendiri itu adalah segala bentuk aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang dimana aturan tersebut dibuat oleh orang pihak-pihak yang berwenang, yang dimana hukum ini sifatnya mengikat juga apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Siap, Winda. Kalau dari Mutia apa? Kalau menurut saya sendiri Pak, hukum itu berupa norma dan sanksi yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia, terus mengadili, menjaga, dan mencegah terjadinya kekacauan. Siap. Terus potret kekerasan di perguruan tinggi sendiri, kekerasan seksual di sini. Ya. Kalau dari Winda, bagaimana pandangan kamu terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi? Kita bicara tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka banyak banget ya Pak ya. Kayak contohnya yang keluaran Permendikbud nomor 30 kemarin ada 21 masalah, salah satunya adalah ketika kita mengeluarkan ujaran tentang fisik, apapun itu, membicarakan fisik atau mengeluarkan siulan, menggoda, itu udah masuk ke dalam pelecehan seksual ya Pak ya. Terus potret yang ada juga di perguruan tinggi banyak banget Pak, contohnya kasusnya nggak usah perguruan tinggi lah, pelajar yang masih belajar. Contohnya adalah salah satu siswi SMPN 2 Bengkulu, di salah satu daerah Bengkulu itu ada yang mengalami pemerkosaan. Siswi kelas 2 SMP mengalami pemerkosaan, diperkosa oleh 14 pemuda. Itu kan sangat-sangat kita merasa kasihan sama si korban yang masih pelajar, sudah mengalami hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan untuk masa depan dia. Siap. Kalau Mutia sendiri bagaimana pandangannya terkait kekerasan seksual? Terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi itu seperti contohnya kayak menghina, melecehkan sudah termasuk ya Pak ya. Dan juga ada contoh, salah satu contoh di salah satu universitas itu ada salah satu mahasiswi yang disuruh dosennya tuh untuk menyelesaikan skripsi dengan persyaratannya untuk melakukan atau mengikuti dari perintah kemauan dia si dosen itu, sehingga terjadilah seperti itu. Contohnya seperti apa seperti itu? Ya contohnya ya itu tadi, dia diperintahkan oleh si dosen untuk melakukan apa yang diperintahi dia agar skripsinya lulus seperti itu. Oke, latar belakangi seorang melakukan perbuatan tersebut atau kejahatan tersebut. Jelas sih, dari Mutia dulu mungkin. Kalau dari faktornya ya Pak ya, itu pastinya ada niat dan kesempatan dari si pelaku melakukan kekerasan seksual. Dan juga perempuan itu kebanyakan di luar sana mungkin ya Pak ya, itu tuh mengikat para hati si pelaku untuk melakukan tindakan atau pelecehan seksual tadi. Contohnya seperti apa? Perempuan banyak di luar sana tuh masih yang tidak menjaga auratnya dan juga tidak membatasi cara bicara atau pertemanannya kepada si lawan jenis seperti itu. Maka sehingga itu memicu terjadinya pelecehan seksual itu tadi. Itulah faktor. Dari Winda, latar belakangnya Pak yang latar belakangi kekerasan seksual sama yang seperti bilang Mutia tadi, adanya niat dan kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu tadi datang karena si korban ini yang memancing, jangan sampai itu salah satu contohnya. Tapi nggak bisa kita garis bawahi juga bahwasanya penyebab dari kekerasan seksual itu adalah si perempuan memakai pakaian yang tidak sopan hingga memancing. Nggak bisa juga kan kita sebut kayak gitu, karena banyak juga Pak kasus-kasus di luar sana yang justru korbannya adalah dia yang menutup dirinya dengan sangat-sangat tertutup. Justru malah banyak juga yang kena kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Jadi
yang latar belakangnya itu juga ya tadi, karena pemikiran si pelaku ini ya udah kotor, apa udah mikirnya ke situ terus. Jadi jangan sampailah kita perempuan memberi kesempatan mereka untuk sempat melakukan hal tersebut. Siap, oke. Terus kalau misalkan di sini penanganan ya terkait korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, kalau dari kalian seperti apa untuk bisa mengedukasi para mahasiswi, para korban yang telah jadi korban seperti itu, apa untuk edukasinya untuk mereka mau misalkan melaporkan atau berbicara? Ada? Kayaknya kalau dari perguruan tinggi misalkan ada orang sekitar kita, teman-teman kita, entah itu kita, entah itu teman-teman kita yang mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang pertama-tama kita sebagai teman atau saudaranya adalah memberikan semangat, juga berdialog dengan dia supaya dia lebih menerima apa hal yang telah dialami itu adalah hal yang tidak bisa diubah, tetapi ayo lo untuk speak up. Untuk speak up kita laporkan ke, kalau dia di perguruan tinggi pasti kan langsung ke instansinya, yaitu dekannya, mahasiswaan ataupun dekannya, supaya ditindaklanjuti. Dari perguruan tinggi juga pun nanti kan memberikan pendampingan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Kalau dari saya sih ya betul kata Winda tadi, kita harus mendekati sih apabila udah terjadi pelaku pelecehan tindakan seksual itu, kita harus mendekati korban dulu dan kita ajak dia berbicara, menenangkan dirinya dulu terlebih dahulu, dan kita ajak dia berkomunikasi, speak up apa yang telah terjadi dan beranikan diri untuk melapor. Nah, kalau yang seperti kalau kejadian di perguruan tinggi kan kita harus melapor kepada dekannya atau mahasiswanya, dan kalau di luar itu kita langsung aja lapor ke Polres seperti itu, Pak. Siap, oke. Kawan-kawan, jadi sangat menarik ya kita bincang terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi ini banyak ruang kesempatan seperti itu untuk seorang mahasiswi ini menjadi korban kekerasan seksual dari pelakunya bebas siapa aja di sini. Bebas. Mahasiswa juga bisa masuk. Oke. Terus untuk penegakan hukumnya sendiri ya kan, kalau yang kalian lihat ya kan, apakah sudah diproses dengan semestinya, dengan adil atau belum? Kalau kalian lihat potret-potret kejahatan kekerasan seksual ini baik di luar maupun di lingkungan kampus sendiri, kalau pandangan Winda sendiri melihat potret tersebut bagaimana? Sudah diproses hukum atau belum? Rata-rata. Sebenarnya kalau di proses hukum itu sudah penerapan hukumnya sudah berjalan, tetapi kan yang di sini itu Pak, sulitnya itu ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita ataupun teman-teman kita yang mengalami tindakan kekerasan seksual itu, kita sebagai teman, kita sebagai saudara ingin melaporkan, tetapi mereka memilih bukan. Karena takut dianggap, ya persepsi masyarakat kita menganggap bahwasanya perempuan yang sudah seperti itu tuh nggak punya masa depan, perempuan yang sudah rusak. Jadi anggapan mereka bahwa ketika mereka speak up itu, ketika mereka melaporkan itu malah jadi bumerang buat diri mereka sendiri gitu. Sebenarnya kalau tindakan hukumnya sih, penerapan hukumnya sudah berjalan, tetapi dari pihak korbannya itu sendiri masih banyak sekali potret-potret perempuan di luar sana yang masih belum mau speak up dan mau melaporkan apa yang dialami dia. Siap, mungkin kamu bisa rinci ya terkait kekerasan seksual itu yang dari biasa sampai berat seperti apa kalau berdasarkan regulasi ini? Sampaikan. Kalau berdasarkan regulasi seperti yang dikatakan oleh Permendikbud nomor 30 itu ada 21 masalah kekerasan seksual. Kalau yang kita bicara dengan masalah-masalah ringannya itu yang seperti kayak kita membicarakan fisik seseorang, ketika terus membahas fisiknya, terus mengeluarkan ujaran bahasa-bahasa yang menggoda, siulan-siulan yang menggoda, itu yang termasuk dalam hal-hal yang ringan. Tetapi kalau yang sudah masuk hal yang udah lumayan agak berat itu yang kayak mengintip, memvideokan, habis itu secara nggak langsung meraba, menyentuh atau menggosokkan barang-barang yang harusnya tidak seperti itu senonoh itu sudah masuk ke dalam pelecehan seksual yang berat. Apalagi yang udah masuk dalam tindak pemerkosaan itu sudah masuk dalam kekerasan seksual kan Pak. Fatal. Kalau dari Mutia kan tadi sudah disampaikan dengan Winda ya kan terkait hal seperti apa sih ya kan yang maksud dengan kekerasan seksual tersebut. Nah, kalau Winda ya kan menanggapinya seperti apa? Maaf. Maksudnya menindaklanjuti apa bagaimana Pak? Menanggapinya ya
Benar kata Winda tadi, karena kebanyakan di luar sana kan korban-korban itu bungkam. Akibatnya karena ya itu tadi, ya mungkin ada dorongan juga dari keluarganya, apalagi yang perempuan kan pastinya malu untuk berbicara. Iya, Itu seperti aib dari diri dia. Betul. Itu aib dari diri dia, jadi sehingga dia memilih untuk bungkam daripada berbicara dan speak up. Jadi kurangnya karena kurangnya dukungan juga. Ya, harus ada Dukungan dari keluarga, teman-teman untuk speak up Siap. agar tidak terjadi pelecehan itu Di korban-korban di selanjutnya. korban selanjutnya. Oke. Juga tadi banyak yang mungkin kalau misalkan menjadi korban atau tadi ada indikasi ke arah sana bisa melaporkan. Bisa langsung lapor serta bawa buktinya gitu. Iya. Mungkin seperti apa nih? Ya kalau misalkan Sulit ya kan menjadi bukan kekerasan seksual ini. kan banyak sih Pak, kekerasan seksual itu kan yang seperti tadi yang dari ringan tadi ya, sepertinya kayak atau dia siul-siul atau apa, itu kan kita bisa menjadikan barang bukti kita loh Pak. Kalau kayak misalkan di perguruan tinggi ini banyak banget teror Iya, video call, menunjukkan barangnya atau jenis Nah, kelaminnya itu kan bisa kita jadikan bukti alat bukti elektroniknya Direkam, untuk gitu ya. screenshot. Terus, Wih, terkait penegakan hukum saat ini, kalau kamu melihatnya bagaimana penegakan hukum saat ini terkait perkara-perkara yang masuk dalam kekerasan seksual? Ya, benar. Kalau kita lihat perspektif hukumnya sih Pak, sebenarnya kalau tentang hukumnya sudah banyak edukasi terus sudah banyak sosialisasi juga dari hukumnya kepada masyarakat kita bahwasanya untuk melaporkan apapun itu yang namanya tindak kekerasan. Tetapi dari masyarakatnya sendiri sih Pak yang masih belum mau untuk speak up. Tapi kalau dari penegakan hukumnya, penerapan hukumnya sudah banyak kok Pak. Misalkan undang-undang nomor 11 ya Pak ya, nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak itu sudah ada mengaturnya. Terus undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perempuan dan anak itu kan sudah banyak penerapan hukumnya, sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Tetapi yang mau kita beritahukan kepada teman-teman semua perempuan-perempuan di luar sana, buat ayo lebih berani lagi untuk lapor, speak up, dan jangan diam. Ya, gimana Mutia pandangan kamu tentang penegakan hukum saat ini? Penegakan hukum saat ini itu sudah cukup bagus Pak. Tinggal kita bagaimana cara kita menerapinnya. Sepertinya itu yang dibilang Winda tadi, dari pihak masyarakatnya juga, dari diri kita juga sendiri, seperti itu. Itu saja Pak. Siap. Terakhir, harapan kalian ya agar kekerasan seksual di perguruan tinggi ini bisa angkanya turun dan hilang seperti apa? Winda dulu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, berarti kan tindakan kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang timbul karena dilihat. Bisa dibentuk, dilihat, dan dipelajari kan Pak. Jadi kalau kita mau gimana cara pencegahannya, itu yang pertama adalah memberikan edukasi kepada anak-anak kita nanti. Bahwasanya mereka itu harus paham hal-hal yang memang nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Untuk yang perempuan ya, dari kecil sedini mungkin sudah diajarkan bahwasanya oh ini tidak boleh. Kalau dia bukan ayah saya, kalau dia bukan kakak saya, kalau dia bukan keluarga laki-laki, keluarga saya, pokoknya yang berhubungan masih mahram dengan saya itu tidak boleh loh menyentuh tangan saya, memegang saya, mencium saya. Itu diberikan edukasi tentang seksualitas dari sejak dini. Gitu juga tentang laki-laki, diajarkan pemahaman bahwasanya perempuan itu dijaga bukan untuk dirusak. Seperti itu. Jangan cuma perempuannya aja. Jadi harapannya semoga orang tua di luar sana ataupun kita yang nantinya lebih paham lagi, lebih giat lagi buat sama-sama ngajarin anak kita hal-hal yang edukasinya untuk kebaikan. Oke, siap. Kasih Winda. Terus dari Mutia, harapannya untuk perempuan di luar sana, terutama untuk saya juga sendiri, harus lebih menjaga diri lah terhadap lawan jenis dan terhadap siapapun itu. Kita harus lebih menjaga diri, waspada, dan juga harapan kepada pelaku pelecehan seksual tersebut untuk aparat penegak hukumnya agar ditindaklanjuti dan harus diadili seadil-adilnya sehingga memberikan efek jerah terhadap pelaku tersebut. Itu harapan saya. siap. Oke, terima kasih nih pada Winda dan Mutia yang sudah mau bincang-bincang di Bidang Podcast. Kawan-kawan, tadi sudah disampaikan oleh Winda dan Mutia terkait masalah kekerasan
kekerasan seksual di perguruan tinggi ini sangat masif, sangat banyak seperti benar. itu. Ini tadi di sini yang sebagai korban atau tadi indikasi ya ada Iya, pelecehan seksual terhadap korban tersebut atau siapa saja harus mau speak up, Benar. harus mau berbicara. Bicara. Karena regulasi sangat banyak, ada dari Kemendikbud ya, ada dari ini Perlindungan Kementerian anak. Perempuan dan Anak seperti Iya. itu. Terus juga ada dari sistem peradilan pidana anak. Iya. Terus juga tadi ada dalam undang-undang PKDRT. BKDRT. Oke kawan-kawan, sampai di sini aja bincang-bincang kita terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nanti kita akan ajak lagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kota Bandung untuk bincang hukum, ya kan, bincang terkait masalah sosial dan lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mutia, Terima Linda kasih, sudah Pak. mau gabung ya ikut podcast di Berantikma Podcast. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.